Sekarang pertanyaannya, kita udah kasih hadiah apa buat Masjidil Aqsa? Ya, kita udah bikin hiasan apa di Masjidil Aqsa yang dikenang oleh umat Islam? Kalau Salahuddin Al-Ayyubi, dia sudah membuat sejarah, ya, mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan umat Islam. Nuruddin Zangki itu sudah membuat sejarah. Dia bangun, ya, dia pahat ini mimbar, ya. Mimbar namanya mimbar Salahuddin, itu sebenarnya bukan Salahuddin. Di Masjidil Aqsa itu dibikin oleh tangan dia sendiri, oleh siapa? Nuruddin Zangki. Dia dedikasikan, selama mimbar ini belum ada diletakkan posisinya di Masjidil Aqsa, selama itu saya akan berjuang untuk kemerdekaan Masjidil Aqsa ini dari tentara salib. Ya, kita harus punya cita-cita seperti itu. Kalau tidak punya cita-cita seperti itu, bahaya umat Islam ini. Karena kemuliaan umat Islam ini secara strategis, secara peradaban, kita harus menguasai Masjidil Aqsa. Ketika Masjidil Aqsa itu lepas, tidak berada di tangan kaum muslimin, maka posisi umat Islam itu dalam peradaban dunia pasti jatuh. Coba ya. Meskipun kita punya menguasai Mekah Madinah, tapi kalau Masjidil Aqsa tidak di tangan kita umat Islam, pasti itu menandakan peradaban Islam itu sedang jatuh. Tentara salib menguasai Yerusalem selama 88 tahun, umat Islam saat itu memang sedang mundur, jatuh. Ketika berhasil mengembalikan lagi, kembalilah kejayaan Islam itu. Jadi standar kemajuan dan kejayaan umat Islam itu bukan kita menguasai Mekah Madinah. Standar kejayaan umat Islam itu kalau kita berhasil menguasai dan merebut kembali Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur, memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, karunia-Nya, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki kita dalam keadaan sehat walafiat menuju rumah Allah yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, setiap langkah kita, semua hajat dan niat kita senantiasa dikabulkan dan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah subuh Masjid Darussalam yang insyaallah semuanya mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sebelum memulai ta'lim kita pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah SAW
ketika beliau dan kaum muslimin yang sedang kedinginan, berada di musim dingin, dalam keadaan terpojok, dalam keadaan terkepung oleh koalisi pasukan kaum musyrikin yang didukung penuh oleh kekuatan Yahudi di Madinah dalam perang Ahzab. Ketika menghadapi perang yang sangat menentukan dan kemudian menjadi akhir tanda daripada kekuasaan atau dominasi kaum musyrikin, beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita aminkan, Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkaulah zat yang menurunkan Alkitab Al-Quran ini, Engkaulah yang menggerakkan awan, Engkaulah yang menghancurkan dan mengalahkan seluruh pasukan-pasukan koalisi. Ya Allah, hancurkanlah mereka ya Allah, hancurkan mereka ya Allah. Mereka kaum Yahudi Zionis dengan sekutu-sekutunya yang menyerang, membunuhi dan membantai saudara kami di jalur Gaza, Palestina ya Allah. Hancurkan mereka sehancur-hancurnya ya Allah, dan berikanlah pertolongan serta kemenangan bagi saudara kami untuk dapat mengalahkan dan menghancurkan mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin menjadi sebuah babak yang sangat menentukan, yaitu ketika negara-negara besar baik regional di Timur Tengah maupun yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat sudah menyiapkan proposal gencatan senjata permanen untuk menghentikan perang, untuk menghentikan genosida di jalur Gaza di Palestina yang disponsori oleh Mesir sebagai negara Arab terbesar di Timur Tengah, kemudian Qatar sebagai negara Arab yang menjadi tuan rumah, menjadi host bagi pemimpin kaum perlawanan Palestina yaitu Hamas, dan juga didukung oleh Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sudah meloloskan sebuah proposal gencatan senjata dan sudah diterima oleh faksi perlawanan Palestina yang saat ini berjuang di garis depan pertahanan untuk membela kehormatan dan kesucian Masjidil Aqsa. Tetapi Israel nampaknya gelap mata dan menolak dengan sombong gencatan senjata itu, sehingga memulai penyerangan terhadap wilayah yang menjadi tempat berlindung terakhir bagi 2,5 juta rakyat Gaza di Palestina, yaitu di kota Rafah di selatan Gaza yang berbatasan dengan Mesir. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang bertanya, mengapa ini semua terjadi? Mengapa gerakan perlawanan Islam Palestina, Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, itu melakukan serangan yang mengguncang dunia dan membuyarkan serta menghancurkan seluruh rancangan proposal-proposal yang disiapkan oleh Zionis Israel untuk melupakan dan untuk mengubur isu Palestina. Karena isu Palestina dengan Masjidil Aqsa ini, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perjuangan yang tidak akan pernah bisa dipadamkan dan tidak akan pernah bisa dikubur, baik dikubur hidup-hidup maupun dikubur dalam keadaan mati. Israel beserta sekutunya berupaya keras untuk mengubur isu Palestina dan Masjidil Aqsa ini mati maupun dalam keadaan hidup. Sejak pecah perang konflik antara bangsa Arab dengan Israel, bangsa Yahudi yang terjadi di Palestina
sejak tahun 1948 diawali dengan Nakbah, peristiwa tragedi besar yang membuat tanah Palestina ini dirampas, dijajah dan diduduki oleh Zionis Israel. Kemudian yang menyebabkan lebih dari 750.000 rakyat Palestina saat itu pada tahun 48 ini mengungsi keluar negaranya, yang menyebabkan penderitaan bagi jutaan warga Palestina yang berada di dalam wilayah pendudukan Israel. Sudah pecah 4 kali peperangan besar di Timur Tengah, yang mana perjuangan Palestina dan Masjidil Aqsa ini saat itu diwakili oleh negara. Jadi aktor pemainnya itu adalah negara. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun konflik Arab Israel ini, ya, pecah perangnya itu sudah 4 kali dalam perang besar, ya. Kemudian dalam 4 kali perangan itu negara-negara Arab atau bangsa Arab itu kalah, ya. Tahun 48 itu belasan negara Arab itu menyerbu Israel ketika dideklarasikan berdirinya negara Israel, ya, oleh Ben Gurion. Itu diserang, ya, oleh pasukan dari belasan negara Arab, dan negara Arab semua kalah. Tahun 56 berkecamuk lagi perang Arab dan Israel, di mana waktu itu Mesir menasionalisasi terusan Suez. Saudara tahu terusan Suez? Ya, kanal yang menghubungkan antara Laut Tengah atau Mediterania dengan Laut apa? Ya, dengan Laut Merah, yang menghubungkan benua Eropa, Afrika Utara dengan Asia, yang mempersingkat perjalanan pelayaran dunia, perdagangan dunia. Kalau selama ini perjalanan dunia itu dari Eropa ke Asia itu harus melewati, mengitari benua Afrika melalui jalur Samudra Atlantik, tetapi di abad ke-19 Inggris dan Prancis bekerja sama untuk membangun sebuah kanal terusan Suez pada masa penjajahan Inggris atas Prancis, atas Mesir, maaf. Lalu kemudian setelah Mesir mendapatkan kemerdekaannya, menghapuskan sistem monarki di negara Mesir, lalu pemimpin revolusi Mesir Jamal Abdel Nasser menasionalisasi terusan Suez itu tahun 56. Maka kemudian Inggris dan Prancis marah, lalu menyerang Mesir sebagai negara berdaulat. Dan kemudian Israel melibatkan diri dalam serangan Inggris dan Prancis terhadap Mesir itu. Maka dikenallah perang tahun itu, tahun 1956, disebut dengan Harbul Udwan Ats-Tsulatsy ala Misr. Jadi agresi 3 negara, Inggris, Prancis dan Israel terhadap Mesir. Hasilnya kalah. Kemudian tahun 1967 di mana Mesir dan Syria melancarkan perang terhadap Israel dan hanya bertahan selama 6 hari, di mana hasilnya Israel berhasil mencaplok dataran tinggi Golan milik Suriah, sampai sekarang berada di bawah kontrol Israel. Kemudian mencaplok gurun Sinai Mesir, ya, seluruhnya. Kemudian jalur Gaza dan tepi barat, termasuk di dalamnya Yerusalem Timur, yang sebelumnya itu berada di dalam wilayah, ya, Palestina, UN partition yang milik wilayah Palestina, lalu kemudian dicaplok oleh Israel. Itu pecah perang tahun 67, hasilnya sangat merugikan bangsa Arab. Lepas itu pertama kali Masjidil Aqsa berada di bawah penjajahan dan pendudukan Israel secara penuh pada tahun 1967 pasca perang 6 hari itu. Lalu kemudian bangsa Arab, ya, tinggal sisa kekuatannya ini Mesir dan Syria, kemudian berupaya untuk mengembalikan wilayahnya yang diduduki oleh Israel.
Ya, pecahlah perang Yom Kippur tahun 1973. Ya, itu sangat terkenal, yang kemudian didukung oleh Raja Arab Saudi pada saat itu, ya, Raja Faisal bin Abdul Aziz, yang sangat kuat dukungannya terhadap perjuangan Palestina, membantu negara-negara Arab yang berperang langsung dengan Israel dengan cara Arab Saudi mengembargo pasokan minyak mentah atau minyak dunia ini kepada negara-negara pendukung Amerika Serikat. Nah, itulah sejarah perjalanan panjang perjuangan rakyat Palestina, yang mana kemudian setelah itu, ya, terjadilah perjanjian damai Camp David antara Mesir dengan Israel untuk mengembalikan Gurun Sinai. Kemudian setelah itu ada perlawanan rakyat Palestina, karena setelah itu isu Palestina terkubur. Setelah tidak ada lagi negara-negara Arab yang mau berperang dengan Israel, ya, maka perjuangan Palestina dan Masjidil Aqsa itu dipikul oleh rakyat Palestina sendiri, oleh PLO, Palestinian Liberation Organization, yang dipimpin oleh Yasser Arafat. Mulai dari tahun 79 PLO ini berjuang sendirian, yang sebelumnya didukung oleh rezim-rezim pemerintahan negara-negara Arab, tapi kemudian perjuangan Palestina ini harus berdiri sendiri. Sehingga pecahlah revolusi PLO yang dipimpin oleh Yasser Arafat itu, yang bermarkas di Lebanon, sehingga Israel menginvasi dan menduduki Lebanon, ibu kota Beirut, pada perang tahun 1982. Hasilnya apa? Pemimpin Palestina kemudian kabur, ya, ingin ditangkap oleh Israel, tidak bisa ditangkap, dan mereka mengungsi ke Tunisia. Sementara Lebanon, Beirut itu terus berada di bawah penjajahan Israel. Jadi makin lebar lagi wilayah Israel itu, mengambil alih atau menduduki ibu kota Lebanon, yaitu Beirut 1982. Lalu kemudian pecah intifadah yang pertama rakyat Palestina tanpa dukungan negara-negara Arab, yaitu pada tahun 1988. Nah, 1988 inilah momentum lahirnya secara resmi gerakan perlawanan Islam Palestina, yaitu Hamas, yang kemudian pada dekade berikutnya Hamas inilah yang melanjutkan perjuangan rakyat Palestina untuk membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa. Jadi dari tahun 48 sampai tahun 88 itu negara-negara Arab yang melawan Israel ini mengusung apa? Ideologi pan-Arabisme. Pan-Arabisme ini sekuler, ya, dia menomorduakan isu agama. Ini adalah isu penjajahan, ini isu pendudukan, ini isu macam-macam kemanusiaan, hak untuk merdeka, tanpa sama sekali menyinggung peran bahwa Israel menduduki tanah Palestina itu berangkat dari ideologi agama. Ya, selama ini kita, selama puluhan tahun kita dicekoki informasi, ya, bahwasanya Israel itu negara sekuler, Israel itu negara demokrasi, Israel itu negara pengusung hak asasi manusia, Israel itu negara modern, sama seperti Amerika, negara sekuler. Tidak, ya. Sementara yang melawan dominasi dan kejahatan Israel itu digambarkan sebagai kelompok teroris, kelompok radikal, kelompok yang harus dijauhkan dari isu agama, ya. Nah, ini berhasil untuk memisahkan umat Islam, menjauhkan umat Islam dalam masalah Palestina ini, supaya umat Islam tidak menjadikan agama sebagai titik tolak perjuangannya. Maka kemudian, ya, perjuangan rakyat Palestina ini kemudian berbalik, ya, dari tahun 88 melahirkan intifadah yang pertama, lahir gerakan perlawanan Islam yang pertama, yaitu Hamas. Kemudian berhasil memaksa Israel untuk menandatangani perjanjian Oslo tahun 1993, ya, Yasser Arafat itu menandatanganinya.
Maka lalu kemudian ya setelah 93 pembicaraan rincian bagaimana negara Palestina itu yang merdeka dan berdaulat itu diakui oleh dunia internasional, ini menghadapi jalan buntu. Jadi Israel tetaplah Israel, tetap dia ideologinya Zionis, tetap ideologinya rasisme, apartheid, ya, tidak mengakui State of Palestine, tidak mengakui solusi dua negara. Israel hanya bercita-cita untuk mewujudkan hanya ada satu negara di tanah Palestina, yaitu negara Israel. Terus bagaimana dengan warga bangsa Palestina yang ada di wilayah pendudukan Israel itu? Yaitu nanti semuanya akan dijadikan warga negara Israel kalau mau tetap di situ. Kalau enggak, ya diusir, dikeluarkan jadi warga negara-negara Arab di sekitarnya. Itu visi Israel itu. Enggak ada namanya solusi dua negara. Jadi mimpi solusi dua negara itu seperti bagaimana yang dicanangkan dalam Perjanjian Oslo tahun 1993, dan itu sampai perundingan di Camp David tahun 2000, Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, di mana Yasser Arafat memimpin delegasi Palestina. Kemudian dari pihak Israel itu di situ ada siapa ya? Ada Ishak Rabin, kemudian ada Ariel Sharon itu menolak mengakui Palestina sebagai negara. Kalaupun mengakui sebagai negara, dia hanya ya negara palsu, negara boneka, negara abal-abal, negara tanpa kekuatan militer, negara tanpa kedaulatan dalam hubungan internasional, dan negara yang tidak memiliki batas-batas yang jelas. Ketika masuk ke dalam rincian status ibu kotanya bagaimana, ibu kotanya itu Yerusalem Timur untuk Palestina. Oh, itu alot. Sampai apa? Israel hanya menerima jalan tengah. Oke, Al-Quds, Yerusalem Timur itu menjadi ibu kota Palestina, tetapi ingat, yang dikuasai oleh Palestina itu hanya permukaannya, hanya atasnya saja. Wilayah bawahnya, tanah di bawah Masjidil Aqsa itu milik Israel. Nah, ini bagaimana? Pembagian ibu kota, atas milik Palestina, bawah milik Israel. Nah, kira-kira ada nggak kayak gitu? Ya, nggak ada dalam sejarah dunia itu. Hukum internasional juga nggak ada. Mana ada ibu kota negara, dua negara ada dalam satu kota, atas milik satu negara, yang di bawah milik negara lain. Kira-kira ada nggak gitu? Ya, Jakarta nih ibu kota negara, atau udah pindah ke IKN, ya, satu saat misalnya diduduki, dijajah oleh bangsa asing. Lalu dicari win-win solutionnya. Ya udah, Indonesia ibu kotanya IKN, atasnya doang, bawahnya milik bangsa lain. Kira-kira Anda mau terima nggak? Itu ide gila itu, kalau mau menerima itu. Ya. Nah, ini satu-satunya yang membuat itu menjadi buntu. Lalu kemudian lahirlah intifadah yang kedua, di mana Yasser Arafat memberikan lampu hijau, karena dia sudah dikerangkeng, dia sudah dibelenggu. Ya. Oleh Amerika dan Israel, nggak boleh melawan Zionis. Maka Yasser Arafat memberikan lampu hijau kepada rakyatnya melalui orang-orang di bawahnya, ya, untuk melakukan revolusi, ya, supaya menekan Israel agar menerima syarat-syarat yang diajukan oleh pemerintah otoritas Palestina di bawah kepemimpinan Yasser Arafat. Maka pecahlah perang intifada yang kedua tahun 2000. Sehingga apa? Israel menuduh Yasser Arafat ini sebagai dalang di balik intifada yang kedua. Sehingga Yasser Arafat dikepung, diisolasi di Ramallah, kantornya diputus listriknya, diputus pasokan makanan dan airnya, sama seperti Gaza sekarang. Kalau Anda buka berita file-file dulu tahun 2000 sampai 2003, Anda akan menemukan itu. Yasser Arafat, pemimpin karismatik itu, ya, diisolasi dan diboikot oleh Israel sampai dia diracun mati tahun 2004. Kemudian bangsa Palestina kehilangan pemimpin, tidak ada lagi sosok yang menjadi pemersatu rakyat Palestina.
Yang menggantikan Arafat itu bukan aktivis, bukan orang pergerakan, bukan orang perjuangan, ya, yang sekarang menjadi presiden Palestina itu Mahmud Abbas. Ya, itu hanya melanjutkan perjanjian Oslo, mengadakan perlawanan terhadap Israel itu dengan cara damai. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, maka perjuangan Palestina ini tidak berhenti. Ketika jalur Gaza berhasil merdeka penuh dari Israel tahun 2005, Israel menarik seluruh pasukannya dari jalur Gaza. Setelah mereka berkuasa di sana puluhan tahun, 2005 baru keluar dari jalur Gaza secara penuh. Lalu 2006 diadakan pemilu Palestina, dan kemudian inilah lahir generasi baru yang mengisi kekosongan kepemimpinan rakyat Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan Masjidil Aqsa. Itulah yang memenangkan pemilu Palestina pada tahun 2006. Itulah yang disebut dengan Hamas atau Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, gerakan perlawanan Islam. Jadi kalau ada yang bilang Hamas itu, ya, gerakan atau organisasi ilegal, organisasi, ya, semacam apa namanya, kelompok-kelompok kecil, yayasan kayak begitu, itu salah besar. Hamas ini sekarang didukung penuh oleh rakyat Palestina. Hamas ini menjadi representasi Palestina untuk mewujudkan harapan dan cita-cita seluruh rakyat Palestina di dalam wilayah pendudukan Israel maupun yang ada diaspora di luar negara Palestina itu. Hamas ini diberikan kepercayaan untuk menegakkan kembali cita-cita bangsa Palestina yang hampir terkubur mati itu. Diboikot sejak tahun 2007 pemerintahan Hamas di jalur Gaza dan tepi barat, sampai tahun 2022 Israel berupaya untuk mengubur isu Palestina ini dan menyelesaikan masalah Palestina ini tanpa adanya perlawanan. Sehingga apa? Amerika leluasa menyodorkan proposal The Deal of Century, ya, di buku saya. Jadi saya menulis buku ini dari tulisan kajian-kajian kami yang kita lakukan selama 7 bulan terakhir. Ya, ini ada detail proposal Amerika tentang The Deal of Century. Itu tahun 2017. Ya, hampir diterima oleh seluruh negara-negara Arab maupun diakui secara malu-malu. Lalu kemudian ketika tidak ada perlawanan, tidak ada penolakan dari negara-negara Arab, ya, maka Israel kemudian mengajukan lagi tahun 2019 proposal Abraham Accord untuk menyelesaikan masalah Palestina ini. Dibangunlah sebuah kerangka perjanjian Abraham, ya, untuk mendamaikan Muslim, Arab, Yahudi, Kristen dengan mempromosikan Abrahamic religion, agama Abraham atau Ibrahim ini sebagai rujukan bersama 3 umat beragama yang ada di Timur Tengah wilayah konflik Palestina. Ya, seolah-olah dengan menawarkan dialog antar agama ini selesai isu Palestina, padahal masalah Palestina itu bukan persoalan toleransi beragama. Bukan umat Islam benci kepada Yahudi, ingin bunuh Yahudi semata-mata karena dia orang Yahudi. Bukan semata-mata orang Kristen Ortodok, ya, Kristen Timur yang ada di Palestina itu benci kepada Yahudi karena dia Yahudi, bukan. Tapi karena Yahudi yang ada di Palestina itu betul-betul menjadi entitas penjajah yang berbuat zalim, berbuat jahat dan melakukan pembantaian-pembantaian terhadap warga sipil baik Muslim maupun Kristen. Ya. Itu persoalannya, itu bukan soal toleransi. Jadi salah alamat menyelesaikan masalah Palestina kok dengan mempromosikan Abrahamic religion, Abraham Accord dan lain sebagainya. Nah, ini upaya-upaya culas, upaya-upaya yang penuh tipu daya untuk mengubur isu Palestina ini selama-lamanya. Tidak ada negara yang melawan, tidak ada, semuanya sudah benar tunduk di bawah keinginan Israel dan Amerika. Ya. Maka kemudian bagaimana caranya
Hamas ini sebagai gerakan Palestina yang mewakili aspirasi perjuangan rakyat Palestina ini, ya, ingin menghidupkan kembali isu Palestina yang hampir padam, yang hampir mati, dikubur Israel hidup-hidup. Ketika negara-negara Arab tahun 2019 memulai pembicaraan normalisasi politik, kebudayaan, sosial, dan keagamaan, berapa negara Arab yang sudah menandatangani perjanjian damai dengan Israel itu? Kerajaan Maroko, Bahrain, Uni Emirat Arab, itu paling depan, ya. Selain sudah, kalau Mesir dan Yordania menandatangani perjanjian damai dengan Israel itu ya, walaupun banyak yang mengkritik, tetapi masih memiliki landasan yang kuat. Kenapa? Karena masalah persoalan national security, masalah jaminan bagi Mesir dan Yordania ini untuk bisa melindungi kepentingan rakyat Palestina, terutama yang ada di tepi barat dan jalur Gaza. Karena jalur Gaza dulu berada di bawah kontrol Mesir sebelum tahun 1967. Tepi barat Masjidil Aqsa itu berada di bawah kontrol siapa? Jordania sebelum perang tahun 1967. Setelah perang itu kan lepas semua. Nah, untuk bisa melindungi kepentingan wilayah ini, maka Mesir dan Jordania memang bisa masuk akal dia untuk melakukan perdamaian dengan Israel itu. Tapi negara-negara yang lain yang mestinya menyokong perjuangan Palestina ini sudah tidak lagi bersuara. Ya, berbondong-bondong ditawarkan bantuan-bantuan ekonomi, bantuan teknologi, dan lain sebagainya. Termasuk yang diincar oleh Israel itu adalah bagaimana negara-negara Muslim di dunia ini, selain yang ada di negara Arab di Timur Tengah, itu juga mulai melakukan pembicaraan normalisasi politik dengan Israel. Indonesia itu menjadi incaran, menjadi sasaran. Kenapa? Karena posisi Indonesia ini sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu kita harus mendukung narasi, ya, perjuangan rakyat Palestina ini agar tidak padam. Sehingga serangan Palestina tanggal 7 Oktober tahun kemarin itu 2023, ya, itu mengubah konstelasi rancangan politik, ya, strategi politik Israel untuk menundukkan dunia Islam agar Israel ini diterima statusnya sebagai negara yang normal, bagian negara yang ada di Timur Tengah. Ya. Nah itu. Jadi ketika berubah ideologi perlawanan rakyat Palestina itu dari sekulerisme kepada Islamisme, maka ini harus kita dukung. Ya. Perjuangan rakyat Palestina itu kita harus mulai dari mana? Dari kembalinya ilmu pengetahuan yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW tentang pentingnya kedudukan Masjidil Aqsa dalam pandangan Islam. Nah, ini yang kurang, ya. Barat dan Israel itu berhasil menjauhkan umat Islam dari apa? Dari isu ini. Ya, ndak usah bawa-bawa masalah agama, ndak usah bawa-bawa dalil Quran dan hadis untuk mendukung perjuangan Palestina dan untuk, ya, membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan Israel. Ini berbahaya. Maka itu di pembukaan buku saya menulis mengapa kita menulis buku ini, yaitu sebagai ikhtiar untuk, ya, menjadikan apa? Ikhtiar bagi bahan literasi para pejuang pembebas Baitul Maqdis. Kenapa ini perlu kita tulis narasi Islam tentang pembebasan Baitul Maqdis ini? Karena kita memerlukan sebuah garis pertahanan yang paling kuat dan paling kokoh. Itu adalah garis pertahanan ilmu pengetahuan. Itu disebut dengan istilah khattud difa al-ma'rifi. Sebab kita tidak bisa membebaskan negeri-negeri kita yang terjajah sebelum kita membebaskan akal pikiran kita dari cengkeraman
hegemoni ideologi di luar Islam, terutama Zionisme. Ya, kalau kita membenarkan riwayat-riwayat versi Zionis, ya, bahwa Palestina itu miliknya Israel, bangsa Israel, bahwa Masjidil Aqsa itu kenapa harus mereka kuasai, harus diakui sebagai ibu kota Israel karena di situ bekas ada reruntuhan kuil Sulaiman yang akan mereka bangun kembali. Nah, itu berarti kita membenarkan riwayat Israiliyat. Padahal riwayat Israiliyat itu semuanya dusta, semuanya hoax. Hoax terbesar yang disebarluaskan ke seluruh umat manusia di abad modern ini adalah hoax bahwa di bawah lokasi Masjidil Aqsa itu ada reruntuhan bekas kuilnya Nabi Sulaiman atau King Solomon. Itu hoax terbesar. Kenapa? Israel itu sejak tahun 67 menguasai Masjidil Aqsa, ya. Dia sudah gali terowongan di bawah Masjidil Aqsa itu, ya, mencari bukti-bukti fisik, bukti-bukti arkeologis yang itu bisa menunjukkan bahwa ini ada, ya, jejak sejarah bangsa Yahudi, bangsa Ibrani, ya, bahwa di wilayah itu adalah bekas kejayaan kerajaan Sulaiman. Sampai sekarang nggak ketemu, ya. Itu bukit, jadi Masjidil Aqsa itu kan ada di atas bukit, ya, tinggi itu. Ya, itu bukit namanya Bukit Moria. Bukit Moria itu ada kurang lebih 150 sampai 200 mdpl di atas permukaan laut, dia tinggi. Nah, di ratusan meter, puluhan meter di bawah Masjidil Aqsa itu diyakini oleh Israel berdasarkan hoax yang mereka buat, yang mereka sebarkan ke seluruh penjuru dunia, bahwa di situ ada reruntuhannya. Kalau ada reruntuhannya, ya, kalau digali terus dicari-cari di dalamnya itu pasti ketemu. Kalau memang ada, betul. Nggak ada. Untuk menggali bukti arkeologis, ya, nggak perlu susah-susah. Itu gunung batu, bukan dari tumpukan reruntuhan kayak kita renovasi rumah, ya, rumah lama kita bikin baru, ya, pondasinya, puing-puingnya ditaruh di situ, lalu kemudian kita bikin baru gitu di atasnya. Nggak ada. Kalau begitu, itu mudah menemukan. Ya, nggak usah jauh-jauh. Ini pemerintah DKI kan bangun MRT itu, ya, gali tanah untuk bangun MRT kan puluhan meter ke bawah itu. Ya, baru berapa meter aja kan udah banyak reruntuhan sisa-sisa zaman dulu, ya kan, ratusan tahun yang lalu. Ya, Candi Borobudur ketika ditemukan, ya, oleh Belanda, dilakukan ekskavasi, pemulihan candi itu, dulu kan memang tertimbun oleh tanah. Itu wilayah pertanian itu, Candi Borobudur itu dulu. Dia tertimbun, ya, puluhan meter, ya, ke atas itu wilayah pertanian. Lalu kemudian ada petani nyangkul, ketemu itu. Lalu digali, dikorek-korek, akhirnya jadi wilayah sebuah bangunan yang besar. Nah, itu kalau memang betul ribuan tahun dia tertutupi tanah, tertutupi debu, ya, tidak dimakmurkan oleh manusia, dulunya dimakmurkan oleh manusia lalu kemudian ditinggalkan, ya bisa tertimbun lalu kemudian bisa ditemukan ulang. Ya. Kondisinya berbeda jauh dengan Masjidil Aqsa yang memang itu berdiri di atas bukit bebatuan. Ya, jadi dia tinggi itu bukan karena numpuk-numpuk, ya, numpuk puing-puing sebelumnya, nggak ada. Itu bukit bebatuan yang memang asli batu itu. Anda mau gali ke dalamnya, mau gali kiri kanan yang atas bawahnya, itu nggak bakal ketemu. Ya, itu hoax terbesar itu Israel itu yang sebarkan. Kenapa? Karena Nabi SAW sebagai juru bicaranya Allah, ya, sekarang kan banyak yang ngaku juru bicara Tuhan itu, ya kan? Sampai ada yang mengumumkan lebaran 5 hari lebih cepat, ya kan? Lebarannya 5 hari lebih cepat kemarin, ya. Kenapa? Sudah teleponan sama Tuhan, itu bahlul itu, ya.
Mana ada manusia teleponan dengan Allah itu, ya. Dia jadi juru bicara Tuhan, nggak bisa. Juru bicara Allah itu ya hanya Rasulullah Muhammad SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Nabi SAW as-sadiqul masduq, yang jujur dan dibenarkan perkataannya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menyampaikan informasi ribuan tahun yang lalu. Ketika beliau masih hidup menyatakan apa? Bahwa lokasi Masjidil Aqsa itu, bangunan Masjidil Aqsa itulah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, direnovasi masjidnya. Jadi Nabi Sulaiman nggak pernah membangun kuil di situ. Ya, Nabi Sulaiman itu orang bertauhid, bukan orang musyrik. Nggak perlu dia bikin bangunan baru di luar masjid selain masjid. Nggak perlu bikin tempat altar-altar penyembahan, pengorbanan macam-macam sebagaimana diyakini Yahudi. Ya, Yahudi ini kan sekarang, kemarin kalau tidak ada serangan 7 Oktober, mereka sudah menyiapkan ya upacara pengorbanan, ya, sapi merah itu untuk dikorbankan di area pelataran Masjidil Aqsa yang diyakini itu adalah bekas reruntuhan kuil Sulaiman, ya, di mana sapi merah yang dikorbankan itu nanti kemudian dibakar dan abunya itu dipakai untuk prosesi penyucian jiwa bagi rakyat bangsa Yahudi untuk memulai kembali pembangunan kuil Sulaiman. Dan itu sudah dibantah oleh baginda Rasulullah. Sebelum ada hoaks itu beredar, Nabi sudah menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman adalah merenovasi dan membangun ulang Masjidil Aqsa. Dia tidak bangun kuil. Lama, itu hadisnya Sunan Ibnu Majah. Lamma faragha Sulaiman ibnu Dawud min bina'i Baitil Maqdis sa'alallaha salasan. Ketika Nabi Sulaiman putra Daud, ya, selesai membina dan membangun Masjidil Aqsa, itu bangun Masjidil Aqsa, ya. Beliau berdoa kepada Allah meminta 3 hal. Yang pertama, ya Allah, berikanlah aku kelurusan dalam mengeluarkan keputusan hukum agar selalu sesuai dengan syariatmu, sesuai dengan kehendak-Mu. Dikabulkan sama Allah. Makanya Nabi Sulaiman gak pernah mengeluarkan keputusan zolim, gak pernah mengeluarkan keputusan dekret yang curang, itu gak pernah. Selalu sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Yang kedua, Nabi Sulaiman minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kekuasaan kerajaan yang tidak pernah Engkau berikan kepada penguasa-penguasa yang ada setelah aku hidup. Gak ada kekuasaan raja-raja di dunia ini yang melebihi kehebatan Nabi Sulaiman. Ya, nggak ada. Walaupun sekarang hebat pemimpin presiden Amerika, ya tetap dia kalau ke luar negeri pakai pesawat. Walaupun pesawatnya canggih, Air Force One, tapi masih kalah dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nggak perlu pakai pesawat, tinggal perintah angin, awan jadi tunggangan dia, pergi ke seluruh penjuru dunia yang dia mau. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pasukannya nggak perlu tank, nggak perlu lapis baja, ya. Pasukan Sulaiman dari kalangan manusia, jin dan burung, semua tunduk kepada perintah Raja Sulaiman dimanapun berada. Nah, itu nggak ada penguasa yang bisa seperti itu sekarang. Jadi itu yang diminta oleh Nabi Sulaiman, dikabulkan oleh Allah 2 itu. Dan minta yang ketiga, ya Allah, tidak ada seorang pun yang datang ke masjid ini kecuali hanya untuk melakukan sholat 2 rakaat, ya, kecuali Engkau hapuskan dosa-dosanya, bersihkan dosa-dosanya sebagaimana dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Doa yang ketiga ini, kata Rasulullah, itu Allah berikan untuk saya dan umatku. Artinya apa? Masjidil Aqsa itu disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah agar kita memakmurkannya, dan harus ada niat setiap muslim untuk sampai ke Masjidil Aqsa itu dan sholat 2 rakaat di dalamnya. Itu harus, ya. Maka Nabi SAW dalam hadis Maimunah mengatakan apa? I'tuhu fasallu fihi. Ini perintah, datanglah kamu ke sana, sholatlah kamu di sana, karena 1 rakaat sholat di sana pahalanya sama dengan 1000 rakaat di luarnya.
Kalau nggak bisa bagaimana ya Rasulullah? Kalau Masjidil Aqsa ini dijajah, ya, dikuasai oleh orang lain, bangsa lain, bagaimana? Kalau kamu nggak bisa sampai ke sana, minimal kamu berikan hadiah. Apa hadiahnya? Ini konsep. Ini ditanamkan oleh Rasulullah SAW supaya setiap Muslim mengirimkan hadiah terbaiknya untuk memakmurkan Masjidil Aqsa. Minimal apa kata Rasulullah? Falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi fa inna man ahda kaman shalla fihi. Hendaknya setiap muslim, kalau dia tidak mampu dan tidak bisa sampai ke Masjidil Aqsa untuk sholat di dalamnya, mungkin karena faktor geografis kejauhan, mungkin karena faktor kota itu, masjid itu dikuasai oleh orang lain sehingga kita tidak bisa bebas beribadah di dalamnya, minimal kamu mengirimkan hadiah minyak untuk menerangi lampu-lampu Masjidil Aqsa. Sebab orang yang memberikan hadiah, dia sama dengan pahala orang yang sholat di dalamnya. Sekarang pertanyaannya, kita udah kasih hadiah apa buat Masjidil Aqsa? Ya, kita udah bikin hiasan apa di Masjidil Aqsa yang dikenang oleh umat Islam? Kalau Salahuddin Al-Ayyubi, dia sudah membuat sejarah, ya, mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan umat Islam. Nuruddin Zangki itu sudah membuat sejarah. Dia bangun, ya, dia pahat ini mimbar, ya, mimbar namanya mimbar Salahuddin. Itu sebenarnya bukan yang bikin, bukan Salahuddin. Di Masjidil Aqsa itu dibikin oleh tangan dia sendiri, oleh siapa? Nuruddin Zangki. Ya, dia dedikasikan. Selama mimbar ini belum ada diletakkan posisinya di Masjidil Aqsa, selama itu saya akan berjuang untuk kemerdekaan Masjidil Aqsa ini dari tentara salib. Ya, kita harus punya cita-cita seperti itu. Ya, kalau tidak punya cita-cita seperti itu, bahaya umat Islam ini. Karena kemuliaan umat Islam ini secara strategis, ya, secara peradaban, kita harus menguasai Masjidil Aqsa. Ketika Masjidil Aqsa itu lepas, tidak berada di tangan kaum muslimin, maka posisi umat Islam itu dalam peradaban dunia pasti jatuh. Oke, coba lihat. Meskipun kita punya menguasai Mekah Madinah, tapi kalau Masjidil Aqsa tidak di tangan kita umat Islam, pasti itu menandakan peradaban Islam itu sedang jatuh. Tentara salib menguasai Yerusalem selama 88 tahun, umat Islam saat itu memang sedang mundur, jatuh. Ketika berhasil mengembalikan lagi, kembalilah kejayaan Islam itu. Jadi standar, ya, kemajuan dan kejayaan umat Islam itu bukan kita menguasai Mekah Madinah. Ya, standar kejayaan umat Islam itu kalau kita berhasil menguasai dan merebut kembali Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ketika Inggris, ya, memberikan janji Balfour tahun 1917, itulah awal tanda kehancuran dunia Islam di abad modern, tahun 1917. Dan sampai 2017 the deal of century itu disodorkan oleh Amerika dan Zionis ini, itu menandakan umat Islam ini sedang terpuruk, hancur. Walaupun kita tiap tahun pergi ke Mekah, Madinah, walaupun kita tiap tahun umroh, walaupun jamaah haji tiap tahun membludak, ya, di Mekah dan Madinah, Arafah, Mina, tapi kita sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa di bawah penjajahan dan pendudukan bangsa lain, bangsa Yahudi terutama. Ya, jadi rivalnya umat Islam itu kan itu. Kalau kita menguasai, kita akan memimpin peradaban dunia. Kalau kita ingin mengembalikan kejayaan Islam, maka kita harus merebut kembali Baitul Maqdis. Itu sudah aksioma itu dalam agama. Ya. Maka itu, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita siapkan dalam perjuangan narasi kemerdekaan Masjidil Aqsa? Ini sudah saya tulis, ya, di sini lengkap dengan lini masanya, lengkap dengan perjuangan gerakan Islam Palestina ini, bagaimana mereka mengambil inspirasi dan aspirasinya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti silakan minta filenya ini kepada DKM. Ya, saya nggak perlu mengulangi lagi di sini.
Nah, yang harus kita lakukan saat ini adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan dan merebut kembali Baitul Maqdis. Yang pertama adalah kita saat ini perlu dan wajib menghidupkan proyek ilmu Baitul Maqdis. Sebagai apa? Garis pertahanan ilmu pengetahuan. Ini penting, Pak. Garis pertahanan ilmu ini diabaikan selama 100 tahun terakhir. Kita umat Islam, negara-negara Arab, negara Islam mendukung Palestina, memperjuangkan Palestina, mentok, mengalami jalan buntu. Kenapa? Karena kita meninggalkan garis pertahanan ilmu pengetahuan ini. Kita hanya mengandalkan pertahanan militer dan diplomasi politik dengan perjanjian-perjanjian damai, dengan kesepakatan-kesepakatan politik dan militer yang kita dalam posisi tidak beruntung, tidak menguntungkan, sehingga kita selalu dikadalin. Kenapa? Karena kita meninggalkan ilmu pengetahuan. Israel itu, Zionis, ketika melancarkan proyek Zionisme, ketika dia melancarkan lobby-lobby kepada masyarakat internasional, negara-negara besar dunia, itu dia sudah menyiapkan konsep. Walaupun hoax, walaupun tipu-tipu, walaupun abal-abal, ini setidaknya mereka sudah menyiapkan konsep ilmu menurut mereka. Visi tentang tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Itu minimal mereka sudah punya konsepnya. Nah, ini harus dilawan oleh narasi Al-Quran dan Sunnah. Nggak bisa kita melawan narasi Zionis Israel itu hanya dengan apa? Kekuatan militer, hanya dengan diplomasi politik. Nggak bisa, pasti gagal. Dan terbukti dalam beberapa dekade terakhir ini. Kalau umat Islam nggak punya garis pertahanan ilmu ini, pasti kocar kacir. Ini makanya saya menulis buku ini, Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis. Ini adalah untuk mengembalikan proyek ilmu Baitul Maqdis. Kenapa? Saya membagi buku ini menjadi 3. Pertama, kita harus mengenal perangai Yahudi. Jadi kalau mau bersiasat, berdiplomasi dengan Yahudi, kita mesti tahu karakternya mereka itu apa. Jangan mau ditipu. Dengan janji-janji manis, nggak bisa. Quran sudah menggelontorkan, sudah menyebutkan banyak ayat tentang karakteristik bangsa Yahudi yang nggak mungkin berubah. Karena itu firman Allah, pasti benar dan terbukti dalam sejarah. Maka kita harus tahu perangai Yahudi itu. Ada 10 pembahasan di situ. Bagian yang kedua itu menyalakan kepedulian kepada Al-Aqsa. Ini penting. Inilah yang disebut dengan proyek ilmu Baitul Maqdis. Bagaimana kedudukan Al-Aqsa di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan kewajiban umat Islam untuk berjihad dan ribat di bumi Palestina. Yang ketiga ini, yang terakhir adalah bagaimana kita harus menghadirkan kemunculan generasi baru perlawanan. Jadi kita mesti mendidik anak-anak kita, generasi muda Islam, untuk memiliki ilmu yang benar tentang Baitul Maqdis, agar mereka terus-menerus memperjuangkan isu Palestina dan Baitul Maqdis ini dalam setiap aspek kehidupannya. Apa yang kedua yang mesti kita lakukan? Kita perlu memperkuat gerakan boikot, divestasi, dan sanksi ekonomi. Ini penting. Karena Tuhannya Yahudi, berhalanya Yahudi yang disembah itu adalah materi, duit. Itu. Mereka tidak akan bisa hidup tanpa duit. Mereka membangun kejayaannya dengan imperium duit. Mereka yang mendanai Perang Dunia ke-1 Inggris, mereka yang mendanai Perang Dunia ke-2, sehingga apa? Mereka bisa mewujudkan negara Israel yang dicita-citakan dan diimpikan. Dan Allah yang sudah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa kekuatan pertama yang dimiliki oleh Yahudi itu sekaligus titik kelemahan yang terbesar adalah harta. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin.
Kami yang memberikan suplai harta kepada mereka. Maka kalian kalau ingin mengalahkan Yahudi, kalian harus memotong suplai harta itu. Dari mana Zionis Yahudi punya harta banyak? Karena mereka menjual produk-produknya ke seluruh dunia. Mereka mengakuisisi perusahaan-perusahaan nasional di semua negara untuk dijadikan perusahaan milik mereka, minimal saham terbesarnya milik mereka, sehingga mereka bisa mengontrol seluruh hajat kehidupan manusia di dunia ini. Tidak ada produk yang dipakai oleh kita setiap hari kecuali di situ ada sahamnya mereka. Ya, mulai dari sabun, kecap, bumbu, ya, sampai sampo, ya, sampai barang teknologi tinggi, itu semua ada. Tinggal dibuka gerakan BDS movement itu, semua keluar. Air, ya jangan dikira air gini-gini, ini udah biarin aja punya orang Indonesia, enggak. Ya. Itu air udah diakuisisi sama dia. Ya, Danone itu perusahaan air, itu Aqua tuh udah milik dia, bukan milik orang Indonesia lagi, udah itu. Mereknya aja Indonesia. Ya, ngambilnya aja dari air di tanah kita, ya. Tapi pemiliknya bukan lagi orang Indonesia itu. Ya. Maka kalau kita betul ingin membela kepentingan rakyat Palestina, ya kita harus menguatkan gerakan ini. Jangan nanti beralasan, oh kalau mau boikot secara kafah. Ya boikot aja sekalian WhatsApp, Instagram, ya. Boikot apalagi iPhone, nah itu, nih pakai iPhone ini banyak sini. Ya. Teknologi tinggi itu rata-rata banyak dari Israel. Ya. Ya, kita harus bedakan mana yang ada alternatifnya bisa kita gunakan. Ya, kalau alternatif dalam soal drink, food, ya, kemudian barang-barang pecah belah, barang-barang apa yang bisa kita ganti dengan alternatif produk lokal UMKM kita, ya kita ganti. Kalau barang-barang bersifat teknologi tinggi, aplikasi yang belum bisa diproduksi oleh umat Islam, ya kita pakai mereka itu sementara untuk apa? Menyerang balik mereka, ya, jadi senjata makan tuan gitu. Nah, jangan kemudian kita tidak memboikotnya sama sekali, ya. Yang ketiga, apa yang mesti kita lakukan? Yaitu dengan gerakan politik menekan para pemimpin negeri-negeri Islam untuk melobi dunia internasional, karena kekuatan dunia internasional ini sekarang tidak lagi, ya, unipolar berada di bawah kontrol Amerika Serikat. Sekarang sudah banyak, ya, kekuatan-kekuatan dunia yang bisa mengimbangi Amerika dan Uni Eropa, seperti Rusia, Cina, Brazil, Afrika Selatan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, negara-negara Islam ini yang besar juga harus memerankan perannya, ya, untuk bersama-sama memimpin gerakan umat muslim sedunia ini untuk membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa. Kita bisa menyebut 5 negara kunci di dunia Islam ini, yaitu Mesir, Arab Saudi, Turki, Indonesia, dan Malaysia. Ini 5 negara yang menjadi, ya, harapan dan tumpuan bangsa Palestina. Kalau mereka ditanya, Anda berharap kepada negara apa untuk bisa membantu perjuangan mereka, pasti mereka akan menyebut 5 negara ini. Kenapa? Kekuatan jumlahnya, kekuatan militernya, kekuatan perekonomiannya, dan kekuatan politiknya yang didengar oleh masyarakat internasional. Ya, Indonesia ini jangan kalah, ya. Di Malaysia itu gerai KFC aja udah tutup 100. Di kita berapa yang sudah tutup? Sudah ada yang ditutup? Belum, ya? Ya. Pizza Hut dipromosikan lagi sama Ustadz, ya kan? Masih ada yang makan tuh. Ini bagaimana ya kita mau mendukung perjuangan ini tapi kita sendiri masih diracuni, ya. Racunnya nggak ada obatnya lagi, pengennya makan itu aja. Kayak jadi orang kayak apa? Kalau nggak makan produk-produk itu seolah-olah kita ini orang miskin. Enggak. Kalau kita nggak makan produk itu seolah-olah kita bakal mati. Ya enggak. Masih banyak alternatifnya. Kita mendukung bukan hanya dengan doa, dengan kunut nazilah, dengan kita berdonasi untuk perjuangan rakyat Palestina, tapi juga dengan kita
harus memutus mata rantai finansial, keuangan, investasi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Zionis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat, untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat.